Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh sekalian, serta kepada segenap jamaah, bapak, ibu, kakek, nenek, serta saudara-saudari sekalian, yang semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmani wa rahimakumullah. Siapa di antara jamaah yang termasuk makhluk hidup? Cobi angkat tangan. Sedoyo makhluk hidup. Apa buktinya kalau kita adalah makhluk hidup? Buktinya nopo? Minimal ada 3 bukti. Berapa bukti? 3. Bukti yang pertama, kita masih bisa bernafas. Coba kita bernafas bareng-bareng. Rebutan apa ora? Boten. Seger nama badan? Seger. Ya. Yang pertama nopo? Masih bisa bernafas. Yang kedua, masih bisa merasakan. Bisa nopo? Merasakan. Kalau dicubit rasanya sakit. Kalau dikasih uang rasanya senang. Kalau ditinggal mati sama saudara rasanya sedih. Berarti kita masih hidup, termasuk makhluk hidup. Ini yang kedua, masih bisa merasakan. Tanda yang ketiga adalah masih bisa dilihat. Bisa nopo? Dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surah Al-A'raf. Surah nopo? Al-A'raf ayat 27. Ayat pinten? 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya jin, sinten? Jin dan kabilahnya. Siapa? Jin dan kabilahnya itu bisa melihat kita, bisa melihat manusia. Min haitsu la tarawnahum. Tapi kita tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat setan. Jadi
Inilah 3 tanda yang menunjukkan bahwasanya kita masih hidup. Yang pertama apa tadi? Bisa bernafas. Yang kedua, bisa merasakan. Yang ketiga, bisa dilihat. Masing-masing dari kita telah menjalani kehidupan di dunia ini dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Ada yang baru 10 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang lebih dari 60 tahun. Memiliki yang paling sepuh sinten nggih? Yang paling sepuh sinten? Sinten? Yang paling sepuh? Atau sedoyo sepuh? Ya. Kita saat ini sedang berada di alam nopo? Alam dunia. Setelah sekian lama kita hidup di alam dunia, kira-kira pengertian dari dunia itu nopo? Nopo Pak? Yang dimaksud dengan dunia niku nopo? Duit. Kita akan bahas di awal pengertian dunia. Pengertian dunia. Dunia secara bahasa berasal dari kata adna yudni aden. Dari kata apa? Adna yudni aden. Maknanya ada 2. Berapa maknanya? 2. Yang pertama adalah lebih dekat. Napa? Lebih dekat. Dunia adalah tempat yang lebih dekat. Lebih dekat dari napa? Lebih dekat dari napa? Dari negeri akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu apa? Kuburan awwalu manazilil akhirah, adalah gerbang pertama negeri akhirat. Berarti dunia sama akhirat dekat, nomor dekat banget. Dekat banget. Sehingga makna dunia yang pertama artinya lebih dekat. Lebih dekat dari negeri akhirat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dicatat nggih. Lebih rendah. Napa? Lebih rendah. Kira-kira lebih rendah dari apa? Lebih rendah dari napa? Ya, lebih rendah dari negeri akhirat. Jadi inilah 2 makna dunia. Tempat yang lebih dekat dan lebih rendah dari negeri akhirat. Ini dari kacamata syariat. Sekarang
Pengertian dunia menurut KBBI. KBBI niku napa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, dunia adalah bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya berupa planet, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain sebagainya. Ini menurut sinten? KBBI. Kira-kira lebih afdol yang mana? Menurut syariat atau KBBI? Ya, syariat. Tapi KBBI tetap baik. Ya, boleh kita jadikan rujukan. Sehingga dengan ini, setelah kita mengetahui hakikat atau pengertian dari tempat kita saat ini, yaitu dunia, semoga dengan ini bisa menjadikan kita untuk lebih menghidupkan hidup. Lebih apa? Menghidupkan hidup. Kayak pernah dengar nih, itu kan judul kajian kita. Menghidupkan hidup. Bagaimana caranya? Bok, kita sekarang sudah hidup, kok dihidupkan? Pripun? Apa yang harus kita lakukan? Menghidupkan hidup maknanya adalah supaya kehidupan yang kita jalani bukan hanya sebatas makan saja, minum saja, bekerja saja, tapi ada maknanya, ada pengaruhnya atas nasib kita di akhirat nanti. Ini makna menghidupkan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jawabannya. Siapa yang memberikan jawabannya? Allah. Sinten? Allah. Tepatnya di surah Al-Anfal. Surah apa Bu? Al-Anfal. Ayat 24. Ayat berapa? 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Caranya cuma satu. Istajibu, penuhilah apa? Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Apa? Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian, maka Allah akan menghidupkan kalian. Lima yuhyikum artinya Allah akan menghidupkan kalian, menjadikan hidup kalian lebih bermakna. Caranya apa? Penuhilah panggilan Allah dan
Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari masalah ini ada dua cara. Berapa cara? Dua. Untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Cara yang pertama adalah dengan belajar agama Islam. Belajar apa? Belajar agama Islam. Untuk memenuhi panggilan, kita harus berilmu. Contoh, di dunia perusahaan, kita punya bos. Punya apa? Bos. Kok tiba-tiba memanggil kita disuruh untuk buatin kopi, misalkan disuruh untuk apa? Buatin kopi. Akan tetapi kita cuma asal buat kopi ini, asal ya sendok apa gulane 5 sendok, kopi sasetan, apa lagi, airnya air dingin. Ketika disuguhkan kepada bos kita, apa responnya? Ini bukan seperti keinginanku. Dene legi banget. Dene banyune adem. Maka modal semangat saja tidak cukup. Harus berilmu agar kita tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Maka penting bagi kita untuk belajar agama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala inna dunya mal'unah." Kata Rasul, dunia ini aslinya terlaknat. Apa? Dunia aslinya terlaknat. Illa artinya apa? Kecuali. Berarti ada yang tidak terlaknat di dunia ini. Illa zikrullah. Zikrullah artinya apa? Berzikir kepada Allah. Ini yang pertama. Zikir kepada Allah. Zikrullah itu memiliki dua makna. Berapa makna? Dua. Makna yang pertama adalah sekedar mengingat Allah. Sekedar mengingat Allah. Lagi kerja, icik-icik ingat Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mengucapkan lafaz zikir yang disyariatkan. Contohnya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang lain sebagainya.
Jadi ini dua makna zikrullah. Ini yang pertama, yang tidak terlaknat. Wa ma walah. Yang kedua adalah orangnya. Sinten? Orangnya. Orang yang apa? Berzikir kepada Allah. Tentunya zikir yang didawamkan harus benar-benar ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wa'alimun. Wa'alimun artinya orang yang mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan kebaikan. Ya, bisa guru, bisa ustadz, bisa kepala rumah tangga. Intinya orang yang mengajarkan apa? Kebaikan. Yang keempat, wa muta'allimun, dan orang yang senantiasa belajar. Coba kita ulangi. Yang pertama apa? Zikrullah. Yang kedua, orang yang berzikir. Yang ketiga, orang yang mengajarkan. Yang keempat, orang yang belajar. Inilah 4 hal di dunia ini yang tidak terlaknat. Maknanya adalah akan terus dinaungi dengan kebaikan. Hadis dari Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Maka kita akan berbagi ya, 3 tips. Berapa? 3 tips supaya kita bisa sukses ketika belajar. Ketika belajar akan kita sampaikan secara global saja. Untuk rinciannya pernah kita sampaikan di Ahad pagi kemarin. Pada ngaji namun buatan ngawas nggih teng babakan. Hari ini ketemu lagi, alhamdulillah. Kemarin sudah kita sampaikan detailnya. Hari ini kita akan cukupkan dengan globalnya saja. Tips yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Meningkatkan takwa kepada Allah. Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 282. 282. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan memudahkan ilmu itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkan langsung. Allah akan memudahkan ilmu masuk ke dalam tubuh kita. Orang yang ngaji itu terbagi menjadi 3.
Berapa? 3. Ilmunya, ini yang pertama. Orang pertama, ada orang yang ilmunya masuk dari telinga kanan langsung keluar dari telinga kiri. Wonten teng mriki. Baru masuk langsung keluar. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ini yang parah. Ilmunya mental. Baru mau masuk mental. Ini yang parah. Nggak masuk sama sekali. Tipe yang ketiga, ini orang yang ilmunya masuk langsung sampai kepada hati dan pikirannya. Kira-kira Bapak Ibu termasuk nomor berapa? 1, 2, atau 3? 1? Ya. Kita ingin jadi nomor 3. Salah satu caranya adalah menulis. Atau nanti kalau nggak menulis bisa melihat rekamannya gitu. Di channel kami Ikhlas TV-mu. Apa? Ikhlas TV-mu. Dilihat di YouTube, ditulis Ikhlas TV-mu. Nanti akan muncul di situ kajian-kajian kami beserta artikel juga di Google nanti. Ya, nanti bisa dimurojaah di situ. Ini yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah. Yang kedua, supaya kita sukses ketika belajar adalah meninggalkan dosa dan maksiat sebisa mungkin. Meninggalkan apa? Dosa dan maksiat sebisa mungkin. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menakjubkan. Kisah yang pertama dialami oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah ketinggalan sholat asar berjamaah. Pernah nopo? Ketinggalan sholat asar berjamaah. Ketinggalannya cuma sekali. Apa yang beliau lakukan setelah itu? Setelah itu beliau sedekah. Apa? Sedekah. Beliau menyedekahkan sebidang tanah yang seharga 200.000 dirham. Berapa sedekahnya? 200.000 dirham. Kira-kira berapa rupiah? Kita misalkan 1 dirham Uni Emirat Arab, 1 dirham Uni Emirat Arab itu sama dengan 4.000 rupiah. Berapa? 4.000 rupiah. Ya lebih sedikit lah, 4, berapa rupiah. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, sekarang dirham yang paling kuat itu berasal dari negara Kuwait. Berapa? Kuwait. 1 dirham Kuwait itu sama dengan 48.000 rupiah.
Berapa? 48.000 rupiah. Dolar kalah. Dolar berapa? 15.000 sekian. Di Kuwait, insyaallah. Kita misalkan nominal terbawah 4.000. 4.000 dikalikan berapa? 200.000 dirham. Berapa kira-kira? Lah, akeh. Sekitar 800 juta rupiah minimal. Berapa? 800 juta rupiah sedekah karena apa? Ketinggalan sekali sholat asar berjamaah. Bapak Ibu berapa kali ketinggalan sholat asar berjamaah? Berapa kali? Setelah itu apa yang dilakukan? Biasa baik. Nopo ngaco. Minimal yang ngaco ya. Dan tidak diulangi lagi. Umar bin Khattab saking takutnya dengan dosa, beliau sedekah sampai 800 juta. Kemudian anaknya, siapa namanya? Abdullah bin Umar, atau sering kita sebut Ibnu Umar. Beliau juga pernah ketinggalan sholat berjamaah, tapi tidak disebutkan apakah subuh, duhur, asar, maghrib atau isya. Tidak disebutkan. Intinya ketinggalan sholat berjamaah sekali. Apa yang beliau lakukan? Malamnya beliau tidak tidur sama sekali. Beliau sholat, memanjangkan bacaannya, nangis ketika sujudnya berjam-jam, hanya ketinggalan sholat berjamaah. Ini harus kita contoh. Perasaan takut akan dosa. Karena Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita akan datang masanya orang menganggap dosa itu seperti lalat yang mencerot tahu nggih? Yang hinggap di hidung, dan kita cuma kayak gini toh. Lah, apa sih? Kira-kira sudah kejadian apa dereng? Sudah. Enggak sholat subuh biasa baik, enggak ngaji biasa baik, nyolong biasa baik. Ini enggak boleh. Ya, ini tips yang kedua, meninggalkan dosa dan maksiat sebisa mungkin. Yang ketiga, mengorbankan waktu. Apa yang dikorbankan? Waktu. Pernah kejadian ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang sakit. Siapa Bu? Pak? Imam Ahmad bin Hanbal sedang sakit. Ngertos nggih Imam Ahmad nggih? Ngertos nggih? Ya pernah dengar. Ketika sakit, beliau tetap minta dibacakan hadis dari muridnya.
Ketika itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal membaca asar atau perkataan dari sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik. Jadi muridnya ini membaca asar yang berisi kana yakrahul anin. Ketika sedang mendengar hadis, sedang sakit, muridnya membaca hadis, yaitu asar perkataan Anas bin Malik, yang isinya adalah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci anin. Anin iku nopo? Anin. Anin adalah mengaduh-aduh ketika sakit. Aduh, kayak kepriwe lara banget. Itu namanya anin. Aduh, kayak ora duit. Aduh, pusing-puyeng banget. Rasul membenci anin. Setelah itu Imam Ahmad mengatakan, saya baru dengar asar ini ketika sedang sakit. Dan setelah ini saya tidak mengaduh-aduh lagi. Bayangkan sedang sakit tetap belajar. Selain itu, pelajaran yang bisa kita ambil sebisa mungkin ketika sakit, jangan banyak ngeresulah. Itu namanya nopo? Anin. Dan Rasul membenci anin. Tapi bukan berarti kita diam. Bukan berarti kita diam. Lagi di rumah sakit tiba-tiba kambuh. Ya kita berusaha. Dokter, gak apa-apa. Tidak apa-apa jika ada maslahatnya. Tapi kalau sebisa mungkin kita menjaga dalam keadaan tertentu, itu lebih baik. Tapi kalau darurat ya jangan diam. Jangan diam. Ya, inilah 3 tips agar kita sukses ketika nopo belajar. Yang pertama nopo? Meningkatkan takwa. Yang kedua, meninggalkan maksiat atau dosa. Yang ketiga, mengorbankan waktu. Kemudian cara yang kedua untuk menghidupkan hidup setelah kita belajar, rajin ngaji. Cara yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Napa? Mengamalkan ilmu tersebut. Kita akan membahas 3 caranya yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Cara yang pertama untuk mengamalkan ilmu tersebut adalah dengan meningkatkan belajar Al-Quran. Meningkatkan apa? Belajar Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surah Thaha. Surah apa? Thaha. Ayat 2. Ayat berapa? 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
Orang yang belajar Al-Quran hidupnya tidak akan sengsara. Hidupnya tidak akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sampun saged nggih belajar Al-Qur'an apa dereng? Sampun saged maos Al-Qur'an apa dereng? Temenan nggih. Kemarin kita membaca sumber dari DMI. DMI ini apa? Dewan Masjid Indonesia. Mereka mengatakan 65%. Berapa? 65% penduduk Indonesia buta huruf Al-Quran. Tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Berapa persen? 65%. Itu banyak apa sedikit? Oh, banyak banget. Jangan-jangan kita termasuk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mulailah dengan belajar Al-Quran dari dasar. Lah isin belajar Al-Quran isin apa badan? Boleh. Isin itu kalau nyolong sendal. Isin kalau nyolong kotak amal ketangkep. Itu isin. Belajar nggak boleh isin. Walaupun dari Iqra 1 nggak apa-apa. Setelah itu, setelah belajar membaca, apalagi berusaha menghafalkannya. Ya, Al-Fatihah sampun hafal nggih? Sampun. Surah-surah pendek sampun hafal? Sampun nggih? Ya, juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Kalau seandainya kita tidak bisa hafal 30 juz, minimal juz 30 kita harus hafal. Siap Bu, Pak? Temenan nggih? Janji nggih? Yang penting bismillah dulu. Berusaha. Masalah hasil Allah yang menentukan. Kemudian berusaha memahami. Coba kita mulai satu hari membaca terjemahan satu halaman. Ada yang sudah rutin? Satu hari satu halaman. Baca artinya. Sudah? Mulai sekarang ya. Kalau nggak mampu satu halaman ya 2 ayat dulu atau 3 ayat, tapi rutin. Setelah itu baru kita mengamalkannya, berusaha menjadi lebih baik. Ini yang pertama, belajar Al-Quran, ya, menghiasi hari-hari kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah kita ngaji, akhlak kita harus lebih baik. Yang pertama kali kepada siapa? Kepada ibu. Kepada sinten? Ibu.
Kata Allah di surah Maryam ayat 32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Orang yang berbuat baik kepada ibu. Jadi ini dialami oleh Nabi Isa alaihi salam. Beliau mengatakan berbuat baik kepada ibu. Kepada siapa? Ibu. Maka Allah tidak akan menjadikanku, kata Isa, dan Allah nukil ya ke dalam Al-Quran, Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong dan orang yang sengsara, syaqiyya, sama kayak tadi litashqa. Ini jaminan dari Allah. Orang yang berbuat baik kepada ibunya, hidupnya akan senantiasa bahagia, tidak akan sengsara. Berarti sama bapak buatan, ya sama bapak juga iya. Utamakan ibu, kemudian bapak, keluarga dari ibu, keluarga dari bapak, dan yang lain sebagainya. Karena sekarang kita sedang berada di dunia terbalik. Dunia apa? Terbalik. Banyak di antara kita yang mudah senyum kepada orang lain. Ketika ketemu salam, Assalamualaikum, senyum. Tapi ketika pulang ke rumahnya sendiri, boro-boro salam, boro-boro senyum. Wonten teng mriki? Aduh, ini namanya dunia terbalik. Bukan cuma diartikan biunge kerja ramane ngomah, bukan itu juga. Tapi makna yang lain, di luar kita tercium bau harum, di dalam rumah mampu kecut. Ini gak boleh. Seharusnya kita di dalam rumah bau harum banget, di luar rumah ya jangan kecut juga. Di luar rumah ya harum lah minimal. Syukur-syukur harum banget. Maka dua cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memilih kata-kata yang terbaik untuk orang tua. Kalau orang tua kita paham bahasa krama, ya kita bahasa krama. Kalau bisanya bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa ngapak ya jangan sering-sering, gitu. Apalagi membentak, ini nggak boleh. Jadi memilih kata-kata yang akan kita ucapkan. Kemudian cara yang kedua adalah perbuatan. Sebisa mungkin kita menjadikan orang tua seperti raja. Seperti apa? Raja. Pernah terjadi ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Di zamannya Utsman bin Affan, ibunya beliau Usamah bin Zaid itu minta
makan dari jamar. Jamar niku napa? Jamar itu artinya jantung pohon korma yang berada di batangnya dan warnanya putih. Jamar niku napa? Kalau bahasa kita napa? Ya umbut. Umbut pohon korma. Tapi tidak seperti umbut kelapa. Itu kan di atas nggih. Ini di batangnya. Umbut kurma, Bapak Ibu pernah lihat pohon kurma? Di Indonesia ada? Ada, tapi yang berbuah ya sedikit. Kalau di Arab sana, umbutnya itu berada di batangnya, jantungnya. Dan di zaman dulu, harga batang korma, pohon korma, itu seharga 1.000 dirham. Berapa harganya? 1.000 dirham. Dikalikan 4.000 ya 4 jutaan kurang lebih. Itu minimal ya. Akhirnya Usama sami'na wa ata'na, beli jamar dan dikasih ke ibunya. Lalu Usama mengatakan, kalau seandainya ibuku meminta apapun itu, selama aku bisa penuhi, maka akan aku penuhi. Kalau seandainya saya belum bisa memenuhinya, maka saya termasuk anak yang durhaka. Termasuk anak yang durhaka. Saking takut dengan apa? Dosa. Oh, ini orang tua kita cuma minta dipijeti, minta apa? Dipijeti kok gak mau. Apalagi minta cuma dibelikan, nah nanti belikan soto ya, belikan bakso. Wah, si tanggal tua. Gak boleh seperti itu. Kalaupun kita tidak mampu, maka sampaikan dengan cara yang lembut. Iya Bu, Pak, nanti kalau sudah ada uang, kalau saya bisa. Jadi akhlak kita kepada orang tua harus diprioritaskan. Kemudian yang terakhir, cara mengamalkan ilmu setelah belajar adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak apa? Doa. Dalilnya Quran surah Maryam ayat 48. Ayat berapa? 48. Ini juga sama perkataannya Nabi Isa alaihissalam. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Nabi Isa mengatakan, aku terus berdoa kepada Allah, maka dengan doa ini, dengan rutinnya berdoa, Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang syaqiyah, sebagai orang yang sengsara. Tidak. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, hidupnya akan senantiasa bahagia. Lalu apa doa yang harus kita rutinkan? Ada di antaranya doa sapu jagat.
Doa napa? Sapu jagat. Doanya ngertos nggih? Pripun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini namanya di kalangan kita doa sapu jagat. Karena kata Anas bin Malik, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapu jagat karena doanya pendek tapi mencakup semuanya. Minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, inilah kajian kita di pagi hari ini tentang menghidupkan hidup. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang terpenting adalah kita mengamalkannya. Cara yang pertama apa? Belajar agama Islam. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Yang pokok ada 3. Yang pertama apa? Belajar Al-Quran, ya, mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu dan keluarga. Yang ketiga, memperbanyak doa. Semoga dengan ini hidup kita akan lebih hidup, ya, guna mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi pas 1 jam ya. Alhamdulillah. Ya, marilah kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.